Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa DRTV. Saat ini dialog khusus Dina Raisya sangat spesial karena kami bersama tim sedang berada di vilanya Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bang Zulkifli Mansyah. Pemirsa DRTV, saya ingin menyampaikan bahwa saya akan bertanya tentang hal-hal yang Anda tanyakan semua yang sudah disampaikan di medsos DRTV tentang pencalonan Bang Zulkifli Mansyah menuju RI1. Sudah bersama saya saat ini Bang Zul. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Sehat ya? Sehat ya Bang ya. Baik Bang. Sudah beredar di media sosial, udah banyak banget dan masyarakat sudah banyak bertanya, termasuk melalui media DRTV gitu. Terkait keseriusan Bang Zul menuju RI1. Pertanyaannya simpel sih Bang, benerankah itu? Seriuskah Bang Zul gitu kan? Pertama terima kasih ya, saya walaupun diam-diam tapi sering nonton DRTV. Alhamdulillah. Ini satu langkah awal yang baik ya, dan saya sering katakan sebuah perjalanan panjang itu selalu dimulai dengan langkah pertama. Apa yang dilakukan oleh Mbak Dina dan kawan-kawan itu satu hal yang menarik ya. Tentu banyak tantangan, rintangan, bahkan yang menyepelekan. Tapi saya yakin dengan feedback yang konstruktif atau yang tidak gitu akan menempa semangat Mbak Dina dan kawan-kawan untuk melakukan perbaikan-perbaikan sehingga nanti ketemu patterns yang pas. Dan saya yakin dengan pengalaman Mbak Dina dan kru yang masih muda dan energik, saya yakin DRTV akan sukses. Amin. Terima kasih Pak Gub. Mematangkan bentuknya di kemudian Terima kasih hari. Pak Gub. Nah, mungkin isu bahwa saya akan nyapres ya, itu saya kira hal yang wajar ya, karena publik melihat saya termasuk intensif bertemu dengan tokoh-tokoh publik yang ada di Republik Indonesia ini. Ada Pak Anies Baswedan, ada Pak Ridwan Kamil, ada Bu Khofifah dan pimpinan daerah yang lain. Mungkin banyak yang belum tahu sebenarnya saya itu di pimpinan pusat PKS itu adalah ketua DPP yang membidangi pembinaan kepala daerah. Jadi salah satu tugas pokoknya itu adalah bersilaturahmi, berinteraksi, membina hubungan dengan kepala-kepala daerah, terutama yang diusung atau menjadi kader Partai Keadilan Sejahtera. Jadi hampir tempat-tempat yang kami kunjungi itu kebetulan partai pengusungnya adalah PKS gitu. Sehingga punya kewajiban moral bukan hanya menyambangi teman-teman itu di kala pilkada saja, tapi juga setelah pilkada, sehingga betul-betul hubungannya itu tidak transaksional saja, tapi betul-betul hubungan yang tulus untuk membesarkan partai, juga mendukung kesinambungan kita pada pemerintahan teman-teman. Berarti silaturahimnya Bang Zul dengan teman-teman pimpinan daerah itu bukan untuk nyari pasangan capres? Nah, kebetulan orang-orang ini kan tokoh-tokoh besar yang namanya sering-sering disebut sebagai calon presiden, calon wakil presiden, sehingga tidak bisa dipungkiri, nggak bisa dihindari, nama kita kecipratan lah disebut-sebut. Tapi kalau kita lihat sebenarnya mereka itu bukan orang baru juga buat saya pribadi ya. Saya kira 14 tahun jadi anggota DPR di pusat memungkinkan ada interaksi, apalagi dengan beberapa kepala daerah ini bukan hanya kenal di DPR dulu, tapi semasa menjadi aktivis di mahasiswa pun sudah kenal, sehingga bersilaturahmi itu kayak temu teman lama ya, dan tetap berinteraksi selama ini. Nah, kebetulan sekarang menjelang pemilu presiden. Nah, tentu pemilu presiden 2024 ini very interesting, menarik, karena Pak Jokowi sudah 2 periode, tentu ada figur-figur baru. Nah, nama-nama yang sering saya kunjungi itu termasuk nama-nama yang sering atau punya popularitas dan elektabilitas dari berbagai hasil survei sebagai kandidat yang pantas untuk menjadi pemimpin di negeri kita ini.
Nah, di antara orang-orang tersebut, walaupun popularitasnya tinggi, elektabilitasnya tinggi, tapi nggak punya partai. Oke. Sedangkan kita ada partainya. Dan PKS termasuk partai yang cukupan lah untuk dikenal orang dan punya kapasitas juga diperhitungkan untuk mengusung pimpinan nasional. Nah, apalagi ditambah bumbu-bumbu pemilu legislatif 2024 ini bersamaan dengan Pilpres. Ya. Nah, pengalaman pemilu presiden sebelumnya itu partai yang punya kandidat presiden itu punya dampak elektoral yang positif. Nah, banyak kadar-kadar, mohon maaf gitu, misalnya ini empiris, tidak kenal kandidat anggota DPRD tingkat 2 dari Gerindra misalnya, atau di tingkat 1. Tapi karena ada Prabowo, jadi Akhirnya orang jadi- memilih Gerindra. Nah, jadi nanti ada semacam kesepakatan tidak tertulis di kalangan aktivis partai politik. Ya, untuk menyelamatkan suara di pemilu legislatif, partai-partai ini harus punya keberanian untuk mengusung kadernya sebagai calon presiden, calon wakil presiden. Pertimbangannya bukan semata-mata untuk menang capres-cawapres, tapi bagaimana untuk menyelamatkan suara partai di pemilu legislatif sehingga kita punya tokoh yang asosiasinya ke partai kita. Nah, PDIP di berbagai tempat sama Gerindra itu panen raya, ada 6 kursi, 7 kursi, cuman PDIP sama Gerindra aja. Nah, yang lain nggak dapat, karena cuman mereka yang dapat. Nah, di antara tokoh-tokoh PKS sekarang itu nggak banyak yang jadi gubernur, cuman 2. Iya. Jadi wajar kalau kebetulan nama-nama kita sering disebut. Tapi apakah kita kebelet atau pengen jadi capres? Saya pikir sih enggak ya. Karena terus terang, pengalaman saya di politik, kalau kita ingin itu atau kelihatan betul punya ambisi, kita kehilangan kemuliaan juga untuk bertarung dalam kontestasi politik. Tapi karena kita punya partai, punya posisi sebagai kepala daerah, dan dari hasil survei memang yang menurut masyarakat Republik Indonesia sekarang ini yang pantas jadi pimpinan nasional itu salah satu porsinya itu adalah kepala daerah. Iya, benar. Nah, jadi wajar kalau kemudian nama kita disebut gitu, dan who knows gitu. Nah, di sisi lain menurut saya itu kan sama juga dengan jadi calon gubernur dulu, nggak mungkin lah dari kabupaten yang jumlah populasinya Iya, benar. kecil bisa menang. Tapi where there is a will, there is a way. Ya, Mbak Dina Akhirnya, paham betul. oke. Menang juga gitu. Dan orang mengatakan sekarang, oke lah NTB itu kecil. Memang populasi NTB itu kecil gitu. Iya. Tapi jangan lupa, saya tidak boleh direduksi sebagai orang NTB saja. Saya punya partai politik. Yang semua akarnya itu ada di semua provinsi. Apalagi kalau isu, misalnya kemarin ada survei yang membagi 2 kategori bahwa Indonesia ini bukan hanya orang Indonesia Barat, tapi juga Indonesia Timur. Ya. Nah, NTB itu kan jumlahnya penduduknya cuma 5-6 juta. Kalau NTB doang. Tapi kalau ditegasi dengan garis demarkasi, misalnya Indonesia Timur saja. Indonesia Timur itu hampir 30 juta. Kan kalau sentimen ini bisa dibangun, diskursus tentang calon presiden, calon wapres ini bukan hanya milik orang Indonesia Barat saja. Satu saat, nggak harus saya, ada putra Indonesia Timur tuh juga harus ditampilkan sehingga rasa keindonesiaan kita itu terwakili gitu. Jadi jangan sampai kita dikenal sebagai daerah pinggiran, daerah marginal yang hidupnya hanya karena belas kasihan yang berasal dari Barat gitu. Dan ini juga kita harus memupuk optimisme orang-orang di Indonesia Timur itu untuk tidak berani bermimpi. Kita punya partai, kita kepala daerah, kita tokoh politik. Masa mimpi jadi presiden, cawapres aja nggak berani? Oke, Pak. Memang Bang Zul terkenal dengan jangan takut bermimpi sih. Bagaimana Bang Zul menanggapi pemikiran masyarakat NTB yang mengatakan untuk NTB saja Bang Zul belum maksimal gitu. Terus kemudian mau nyapres gitu kan, maksimalkan dulu dong. Itulah program saya NTB katakan gemilang tadi, ya. kalau misalnya kita yang kebelet pengen jadi capres, mungkin orang mengernyitkan dahi. Tapi kalau nama kita misalnya beredar di pusaran nama-nama itu, ya nggak bisa dihindari. Karena memang sekarang
Kita pimpinan DPP, kita punya partai politik, kita punya pengalaman sebagai kepala daerah, dan kita jadi tokoh nasional itu sudah ada rekam jejaknya juga. Jadi nggak ada sesuatu di bawah matahari sebenarnya. Nah, hanya karena menurut saya itu ya dijalani saja gitu. Kecuali kalau saya ngebet benar pengen jadi calon presiden mungkin. Tapi saya kira nggak ada yang menyangka sosok Pak Jokowi jadi presiden misalnya. Siapa nyangka last minute tiba-tiba Pak Ma'ruf Amin jadi wakil presiden gitu. Apakah Pak Ma'ruf Amin konstituennya jumlahnya besar? Kan nggak juga. Artinya tidak menutup kemungkinan Zulkifli Mansyah juga berpeluang gitu kan? Ya nggak harus saya ya, tapi siapapun punya peluang sekarang. Oleh karena itu menurut saya ya ada Gubernur Bali, kalau di Indonesia Timur itu ada Gubernur NTT, ada Sulawesi, banyak. Nah, bagaimana dengan harapan masyarakat NTB Bang Zul 2 periode aja? Nah, menurut saya sih wajar-wajar saja ya, karena menurut saya diskursus tentang pilgub ini tidak lagi menarik di kalangan para gubernur. Karena pemilihan gubernur itu dilaksanakan setelah pilpres. Nah, kecuali kalau bersamaan mungkin orang jadi hitung-hitung. Nah, tapi kalau misalnya pilgubnya November 2024, pilpresnya Maret gitu. Ya orang disebut-sebut sebagai tokoh nasional nggak jadi aib kita di daerah, justru menurut saya positif. Ya, jadi ada putra daerah kita digaungkan oleh publik yang lebih luas sebagai calon presiden, calon wakil presiden gitu. Nggak menjadi aib bahwa karena kita namanya disebut sebagai capres, cawapres, kemudian hilang kesempatan bertarung di tingkat provinsi kan enggak. Nah, jadi menurut saya teman-teman di pusat sekarang itu ya sudah semuanya Pak Ridwan Kamil, ya Pak Anies, Hovifah, dan ya dengan disebut namanya sebagai capres saja oke lah gitu. Karena ini membantu histeria partainya juga gitu. Nah, kira-kira gitu. Terima kasih banyak Bang Zul sudah bersedia ngobrol bareng DRTV. Wah, hebat DRTV ini. Terima kasih. Pemirsa DRTV, itu tadi dialog khusus Dina Raisya langsung di kediaman Gubernur Nusa Tenggara Barat yang kebetulan beliau sedang berkunjung ke Sumbawa. Itu tadi jawaban beliau tentang pertanyaan Anda semua. Seriuskah Bang Zul mau nyapres? Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.